Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Rupiah? Ketemu lagi dengan saya Gita di podcast Angkringan BI Jateng. Nah, ini ngingetin teman-teman lagi nih, podcast Angkringan ini sebenarnya artinya adalah bincang kreatif, informatif, gede manfaatnya. Jadi harapannya podcast ini itu memberi manfaat yang banyak gitu ya untuk masyarakat luas. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita mau membahas mengenai ekonomi syariah karena saya juga belum tahu sebenarnya ini konsepnya seperti apa. Jadi kita akan tanya-tanya langsung kepada ahlinya. Di sini sudah ada Ibu Mega Nazareta, analis senior di BI Jateng. Halo Bu Mega. Halo Mbak Gita. Iya, boleh say hi ya Bu ke teman-teman. Hai. Terus yang gak kalah penting, kita juga sekarang menghadirkan Ibu Ina Priyono. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu Ina ini juga merupakan pelaku industri di sektor ekonomi syariah. Oke, langsung aja karena bukan cuman aku yang pengen tahu, tapi tentu teman-teman juga pengen tahu. Sebagaimana kita sekarang tahu bahwa Bank Indonesia ini concern juga ke ekonomi syariah ya Bu Mega ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih ekonomi syariah ini? Apakah ini sebuah prinsip, sistem, model atau apa sebenarnya? Oke Mbak Gita. Jadi ekonomi syariah itu adalah suatu prinsip ekonomi ya yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ekonomi syariah itu apa sih? Prinsip ekonomi syariah itu adalah halal dan toyib ya, halalan toyiban. Nah, prinsip karena ini namanya prinsip ekonomi ya, jadi sebenarnya tidak berlaku untuk muslim saja, tetapi berlaku secara umum. Karena sebenarnya prinsip halal dan toyib ini tidak spesifik untuk muslim saja, tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Gitu Mbak Gita. Oke, tadi udah disampaikan ya, ternyata ekonomi syariah itu adalah sebuah prinsip gitu ya. Jadi kegiatan ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah gitu. Dan tadi disampaikan juga ternyata meskipun ini prinsipnya adalah berangkat dari ajaran agama Islam, tapi ternyata tidak segmented untuk muslim gitu. Bahkan juga baik dan bisa diterapkan oleh negara-negara atau mungkin sistem perekonomian yang mayoritas penduduknya bukan muslim gitu ya. Mungkin boleh nggak sih Bu diceritain secara global itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada negara-negara lain yang mungkin penduduknya tidak mayoritas muslim tapi juga menerapkan ekonomi syariah ini gitu? Nah iya Mbak Gita, karena sebenarnya di dunia ini ya kalau sobat-sobat rupiah tahu nih bahwa pusat keuangan syariah dunia itu ada di Inggris yang mayoritas penduduknya non-muslim. Justru non-muslim ya. Betul. Kemudian untuk Thailand itu kan mayoritas penduduknya juga non-muslim nih, tetapi mereka itu punya visi sebagai supplier utama makanan halal dunia. Gitu ya. Terus Mbak Gita tahu nggak pengekspor busana muslim terbesar dunia itu negara mana? Tiongkok loh. Justru Tiongkok ya. Iya betul. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia ya, padahal kan, di Tiongkok jarang ya orang berarti muslim. kan berarti ada satu tantangan global nih. Nah, sementara Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya itu muslim harus bisa menjawab tantangan ini kan. Iya, nah, makanya itulah mengapa pengembangan ekonomi syariah itu menjadi sangat penting artinya di Indonesia. Nah, luar biasa banget ya ekonomi syariah ini gitu ya. Bahkan negara-negara yang penduduk mayoritasnya bukan muslim itu juga berlomba-lomba untuk masuk ke industri halal gitu ya, ke industri yang muslim friendly gitu. Nah, apalagi Indonesia yang penduduknya banyak muslim ya, harusnya kita juga bisa lebih maju ya untuk ekonomi syariah ini gitu ya. Nah, kalau kita boleh langsung saja mengerucut nih, Eksyar di Indonesia itu perkembangannya seperti apa gitu? Ada sektor apa saja di ekonomi syariah nasional? Nah, sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini memang mulai tumbuh dan berkembang ya, dan banyak yang concern juga terkait pengembangan ekonomi syariah di Indonesia karena sebenarnya visinya kan ingin menjadikan Indonesia tuh sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, di situ salah satunya adalah kita harus bisa mengembangkan ekosistem halal value chain.
dan memperbaiki quality dari lokal produk kita. Nah, di situ sektornya tidak hanya food yang harus dibangun ekosistem halalnya, tetapi ada juga pariwisata ramah muslim dan modest fashionnya. Jadi ketika di Indonesia itu sektor-sektor industri syariahnya itu tumbuh, maka potensi jumlah penduduk yang muslim yang besar ini menjadi suatu sumber pertumbuhan ekonomi baru ya, karena menjanjikan suatu pangsa pasar tersendiri. Gitu sih Mbak Gita. Nah ini tadi udah disampaikan Bu Mega, ternyata tantangan global untuk ekonomi syariah itu juga luar biasa, karena negara-negara yang tidak memiliki penduduk muslim yang mayoritas pun berlomba-lomba untuk masuk ke industri berbasis syariah gitu ya, berbasis muslim. Nah kalau di Indonesia sendiri nih Bu Mega, kira-kira ada sektor apa saja sih yang menopang industri muslim friendly ini? Iya Mbak Gita, kalau untuk sektor industrinya ya tidak hanya dari sisi food, karena kan biasanya kan kita paling familiar nih kalau makanan tuh harus yang bersertifikasi halal gitu ya. Tapi sebenarnya ada sektor-sektor lain yang perlu untuk dikembangkan juga nih, antara lain pariwisata ramah muslim dan sektor modest fashionnya juga. Oh luar biasa ya, jadi ternyata nggak cuma makanan. Kita kalau HR tuh pasti makanan halal gitu ya. Ternyata pariwisata pun ada yang basisnya muslim friendly gitu ya. Kemudian fashion juga ada yang modest fashion muslim gitu ya. Nah tadi seperti disampaikan Bu Mega, ada pariwisata juga, ada modest fashion muslim juga selain makanan. Karena di sini sudah ada ahlinya ini, pelakunya ya, desainer kondang di Semarang, Bu Ina. Boleh ya Bu nanya-nanya. Jadi kalau Bu Ina sendiri nih Bu, itu seperti apa nih bisnisnya di fashion modest muslim Bu? Iya, terima kasih Mbak Gita. Kalau saya mulai di muslim itu tahun 2013, karena pada saat itu kan pertumbuhan busana muslim sangat pesat ya. Hadirnya desainer-desainer dari artis-artis, kemudian apalagi dengan ditetapkan bahwa Indonesia ini akan menjadi trend center busana muslim dunia gitu. Jadi kami merasa bahwa ini kesempatan nih harus kami raih gitu. Jadi ya peluang ini nggak kami sia-siakan gitu. Terus kami mulai merambah ke muslim, ya alhamdulillah sih respon pasarnya bagus, dan di Semarang ini kemudian kita bergerak bersama gitu untuk mulai mengembangkan busana muslim ini. Betul, memang sih kerasa ya, kayak 5 tahun terakhir ini tuh modest fashion muslim tuh masif sekali gitu perkembangannya gitu. Jadi baju muslim tuh dulu kesannya panjang-panjang udah gitu ya. Sekarang tuh dulu kesannya kan kayak kuno gitu ya. Sekarang tuh malah lebih pesat gitu, lebih lebih macem-macem lagi modelnya daripada yang baju biasa gitu. Makanya kayak ya bersyukur lah, saya juga berhijab tuh mungkin ya 5-6 tahun ini terus terakomodir dengan sekarang yang sekarang busana muslim luar biasa cantik-cantiknya kan. Karena kalau ini ya, kita itu membuat busana muslim apalagi modest gitu, yang nggak muslim pun bisa pakai. Betul. Nah, itu suatu peluang juga kan. Dan betul. Karena kan orang nggak merasa bahwa ini baju muslim, dia mau pakai untuk dalamannya bisa dia kasih outer, kemudian lengannya kan kita 3/4 bisa pakai mindset lagi, nggak juga nggak apa-apa yang bagi yang non hijab. Iya bener-bener sekali, jadi lebih luas, lebih fleksibel untuk fashion muslim sendiri. Kalau dari sisi program nih Bu Ina, ada program apa sih Bu di bidang fashion modest tadi gitu ya? Apakah mungkin ada program tertentu gitu mungkin dengan Bank Indonesia? Kebetulan kalau kami di Indonesian Fashion Chamber, kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia mengadakan bootcamp ya. Intinya bootcamp ini untuk SMK yang berbasis pondok pesantren gitu, memang ke muslim gitu. Harapannya itu kan biasanya SMK itu kan untuk yang ini ya, maksudnya lebih global ya. Tapi kini kita cari yang ponpes. Kenapa sih? Karena ya kita ingin mencari entrepreneur muda dari dengan background dengan backgroundnya itu syariah gitu. Tadi ya. Dan kita nggak ingin itu mereka ketinggalan, harus sejajar atau bahkan lebih gitu. Jadi kita ingin mencetak entrepreneur muda yang punya basic
ekonomi syariah. Oh juga. luar biasa. Setelah anak-anak ini dimasukkan di bootcamp, ternyata mereka juga berbakat juga ya? Iya, berbakat juga, dan desainnya. menurut saya excited sekali ya pada saat bootcamp. Mereka datang kan takut gitu, takut dengan kami. Iya. Takut kalau nggak bisa. Tapi setelah ini belajar, apa gitu ya? hanya tiga hari ya, hanya 3 hari gitu. 3 hari ya praktek bikin postur, bikin mood board dan sebagainya. Kan mereka nggak tahu inspirasi, kita taunya ngaji Bu. Iya, taunya ngaji ini pada awal datang gitu, karena jam betul. pelajaran kami lebih banyak ke itu gitu. Terus ayo kita belajar, dan akhirnya dari berkat dorongan guru-gurunya juga ya, alhamdulillah hasil karya mereka luar biasa menurut ya. saya luar biasa. Untuk ukuran pondok pesantren luar biasa. Apalagi kalau anak-anak pondok pesantren punya basic agama, dia mungkin akan lebih tahu ya, maksudnya untuk baju muslim tuh standarnya seperti apa sih gitu, baiknya seperti apa, menutupi dada mungkin atau apa. Mereka lebih bisa kreatif tapi tidak melupakan untuk kaidahnya gitu. Luar ya biasa. beruntung sekali kami ada Bank Indonesia yang memberikan kesempatan. Ini kan nggak semua juga bisa kan, kami udah mengedarkan link ini, tapi kan tidak semua juga nanti mau dikasih apa ya, ngelihat Bank Indonesia-nya aja mereka udah aduh takut nih. Tapi ini menurut saya juga hal yang bagus sih, kita bisa bersosialisasi bahwa ini loh, Bank Indonesia itu memberikan kesempatan kepada anak-anak, pada guru untuk belajar khususnya di bidang fashion muslim gitu. Betul, karena tadi itu ya ternyata Bank Indonesia concern karena ada tantangan global untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu ternyata tadi Bu Mega juga sudah menyampaikan juga teman-teman bahwa ternyata ekonomi syariah ini memiliki pangsa yang luar biasa juga gitu. Iya, saya juga baca-baca di laporan perekonomian Indonesia untuk kinerja ekonomi syariah ketika pandemi itu bahkan juga terus tumbuh gitu di tengah pandemi yang mungkin pada lesu gitu gitu. Jadi memang ini hal yang sama-sama kita sadari, perlu kita dorong bersama, tidak hanya dari BI, terus pelaku industri juga seperti Bu Ina, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke Bu Mega. Tadi Bu Ina udah menyampaikan BI itu ikut mendorong pelaksanaan bootcamp bagi siswa-siswi Ponpes gitu ya, SMK, untuk menemukan talenta baru desainer muslim gitu. Nah, selain bootcamp, apalagi sih wujud nyata BI dalam mendukung Eksyar khususnya di Jawa Tengah? Kalau bicara pengembangan ekonomi syariah ya Mbak kita punya programnya ada banyak nih. Karena kita kan tadi ada beberapa sektor kan, dari food, kemudian pariwisata ramah muslim, dan modest fashion. Kalau modest fashion mungkin Bu Ina udah banyak cerita ya tadi. Nah, kalau untuk sektor foodnya sendiri Mbak, kita ada program sertifikasi halal untuk UMKM. Kemudian kalau untuk dari sisi pariwisata ramah muslimnya, kita mengembangkan suatu aplikasi yang namanya Jasirah nih. Jadi aplikasi Jasirah ini bisa di-download di Play Store, iya, secara free. Nah, itu nanti di dalamnya itu sebenarnya tidak hanya menunjukkan lokasi-lokasi wisata saja, tetapi konten sejarahnya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar lokasi wisata itu apa saja gitu. Jadi lebih lengkap informasinya. Ya, itu kayak semacam directory gitu ya. Betul. Untuk yang sektor pariwisata tadi ya. Jadi nggak cuma sertifikasi halal, tapi bahkan aplikasi aja ada. Modest fashion dukungan untuk tadi bootcamp juga ada gitu ya. Kalau event nih Bu, ada nggak event khusus yang diselenggarakan BI Jateng untuk menggelorakan semangat ekonomi syariah ini? Ada Mbak Gita, jadi kita punya event tahunan nih. Kita punya event tahunan yang namanya Festival Jateng Syariah, atau biasa kita sebut Fajar. Nah, kita sejak tahun 2019 nih Mbak, tiap tahun udah melakukan kegiatan event ini, karena kita menyadari ya bahwa untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang pengembangan ekonomi syariah itu harus ada suatu event tertentu nih, supaya masyarakat juga bisa tahu dan kenal seperti itu.
Kalau nggak ngerti ya. Iya, gitu. betul. Tadi udah 4 tahun berarti ya Bu ya. Iya betul, udah 4 tahun. Kalau untuk tahun ini tema apa nih Bu yang diambil untuk Fajar? Nah, tema Fajar untuk tahun ini adalah pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif. Wah, luar Iya. biasa. Jadi harapannya untuk pengembangan eksternal ini bisa mendorong perekonomian di Jawa Tengah gitu ya. Betul, Bu. iya. Oke, terus ada kegiatan apa aja ya Bu di Fajar? Nah, kalau untuk di event ini ada banyak sih yang menjadi rangkaian kegiatannya. Ada lomba ini bisa diikuti untuk umum maupun yang untuk ponpes. Nah, kemudian ada kegiatan capacity building, kemudian ada juga tadi salah satunya Bootcamp tadi juga termasuk iya. rangkaian Fajar ya. Betul. Dan nanti akan ada puncak acaranya di tanggal 2 Agustus. Nah, kalau penasaran seperti apa sih desain-desain hasil pendampingan dari Bu Ina tadi akan ditayangkan loh di puncak seremoni Fajar. Jadi itu kan acaranya hybrid nih. Jadi boleh nanti ngikutin via Zoom meeting supaya bisa ngerti nih hasil karya siswi SMK luar Ponpes biasa itu ya. Iya, nanti percaya bakal di-spill ya. Karena tadi saya juga sekilas lihat kan waktu rapat, wah gitu kan sampai terdiam. Keren banget ini anak SMK loh yang bikin gitu ya, kayak udah pro banget desainnya, luar biasa sekali dengan bimbingan dari para desainer di Semarang juga ya, dan di bawah bimbingan Bank Indonesia juga ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti tanggal 2 Agustus tonton live streamingnya, karena acara ini meski dilaksanakan secara offline tapi juga ternyata di live streaming di YouTube Bank Indonesia Jateng. Sebelum kita tutup podcast ini, boleh dong Bu Ina nanya satu lagi karena penasaran. Tadi saya sempat lihat hasil desain anak-anak SMK yang ikut bootcamp. Keren banget, kayak desainer pro gitu ya. Padahal tadi bootcampnya 3 hari ya. Berarti anak-anak ini selain memang dibimbing, berarti juga punya bakat gitu ya. Punya talenta. Punya talenta loh, punya sense gitu. Kalau boleh cerita sedikit Bu, itu untuk desainnya itu temanya apa, atau mungkin ya temanya apa gitu? Sebenarnya untuk tema tahun ini ya kita inginnya bikin per tahun itu agar tahun selanjutnya tetap ada gitu. Jadi kita bisa mencetak entrepreneur muda itu. Jadi untuk tahun ini kita besarannya itu heritage. Kenapa sih heritage itu? Jadi ada sentuhan dari wastra itu kan bisa batik, lurik, kemudian ada bordil. Jadi dengan sentuhan itu yang 50% kita akan memperlihatkan ini loh batik dari kotaku, ini loh wastra dari kotaku gitu. Kalau desainnya sendiri sih ini ready to wear ya. Semua kenapa ready to wear kan karena memang pemerintah mencanangkan bikin baju itu yang ready to wear yang bisa ini mudah, desainnya itu nggak begitu rumit tapi bisa laku dijual banyak gitu. Walaupun itu baju pesta. Jadi ada 2 baju daily wear dan evening wear gitu. Tapi mereka itu simple hanya ada sesuatu yang mereka tonjolin gitu. Iya betul. Jadi kayak baju itu kayak ada statementnya gitu loh. Iya ada statementnya. Iya jadi kayak less is more gitu kok saya lihat kan. Makanya keren banget gitu ya. Dan itu mereka bikin itu tidak kayak dress gitu enggak, mereka harus bikin ada 3 piece gitu, jadi ada sesuatu jadi misalnya ada daleman, luaran masih pakai outer gitu, jadi harus kemudian ada yang sustainable fashion juga gitu, mereka pakai hiasan-hiasan apa yang memang diperbolehkan menurut syariat ajaran Islam. Luar biasa, ternyata nilai-nilainya juga banyak ya, tidak cuma dari sisi model tapi dari sisi tadi bahan, dari sisi pendekatannya ternyata juga ada media kulturalnya, ada batik, ada lurik, jadi juga sekalian bisa mengenalkan budaya Indonesia ya. Dan terutama mengangkat wastra Jawa Tengah ya. Wastra Jawa Tengah. Aduh keren banget, jadi nggak sabar. Jadi teman-teman jangan dilewatkan karena nanti semua akan di-spill di acara Puncak Fajar tanggal 2 Agustus 2023. Ini akan dilaksanakan secara offline, tapi nanti kita juga akan live streamingkan online di Instagram dan YouTube Bank Indonesia Jateng. Jadi teman-teman nanti Sobat Rupiah semua bisa lihat seperti apa kerennya hasil karya anak-anak yang sudah tadi ikut bootcamp dalam rangka Fajar ini.
Nah ini nggak terasa banget waktunya, durasinya sudah habis. Terima kasih Bu Mega, terima kasih Bu Ina. Ini senang sekali cerita tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Ternyata perannya juga luar biasa, strategis untuk mendorong perekonomian baik nasional maupun di Jawa Tengah sendiri. Nah tadi juga teman-teman sudah dengar apa saja yang akan dilakukan BI Jateng untuk mengembangkan ekonomi syariah. Oke teman-teman, sebelum kita tutup akan ada kuis dengan hadiah yang sangat menarik. Jadi pastikan kalian mengikuti kuis ini. Pertanyaannya sangat mudah dan tadi sudah disampaikan juga dalam podcast ini. Pertanyaannya adalah, apakah tema yang diangkat dalam event Festival Jateng Syariah atau Fajar 2023? Nah silahkan jawab kuisnya dengan benar dan semoga Sobat Rupiah beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik. Oke, sampai ketemu di acara Fajar. Jangan lupa nanti tonton live streaming event Fajar di YouTube dan Instagram Bank Indonesia Jawa Tengah. Oke, cukup sekian. Semoga kita semua sama-sama semangat nih untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mega, Bu